Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Azara Aziz dengan NIM 4612400178. Ingin menjelaskan terkait penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai salah satu mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diarahkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang sistem ketatanegaraan, hukum, dan hak serta kewajiban warga negara, tetapi juga diposisikan sebagai medium strategis untuk membentuk karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Peran strategis ini semakin menonjol sejak implementasi kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, nilai-nilai kearifan lokal, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Implementasi pendidikan kewarganegaraan banyak menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam praktiknya, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan kolaboratif. Penggunaan teknologi seperti media digital dan augmented reality menjadi salah satu inovasi yang berkembang pesat. Pemanfaatan AR ini atau augmented reality ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya meningkatkan partisipasi belajar, tetapi juga membantu siswa memahami materi yang abstrak seperti sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, dan proses demokrasi secara visual dan interaktif. Lalu, penerapan model Project Based Learning atau PJBL dengan media interaktif seperti Canva itu juga telah digunakan di berbagai bidang pendidikan karena model ini bisa dibilang berhasil membentuk pengalaman belajar yang bermakna, khususnya dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab sosial, dan kerjasama kelompok. Pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga mendorong siswa untuk melakukan observasi sosial di lingkungan sekitar, seperti berdiskusi dan mempresentasikan temuan mereka. Nah, hasil dari implementasi tadi itu bisa dibilang positif karena ada yang mengamati bahwa pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan berbasis partisipatif itu berdampak langsung terhadap peningkatan kesadaran politik siswa, terutama dalam konteks partisipasi demokratis di masa pandemi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa peserta didik yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan aktif itu cenderung lebih memahami pentingnya hak pilih, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta memiliki sensitivitas terhadap isu-isu kebangsaan. Meski demikian, penerapan pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari berbagai macam kendala yang menantang efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan kualitas tenaga pendidik, karena masih banyak banget tenaga pendidik yang kesulitan menerapkan pendekatan kontekstual dan digital karena keterbatasannya pengetahuan dan minimnya pelatihan berkelanjutan. Tapi di sisi lain, infrastruktur pendukung pembelajaran digital terutama di daerah-daerah tertinggal dan 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan, belum memadai. Nah, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara daring di masa pandemi ini justru memperlebar ketimpangan pendidikan karena akses internet dan perangkat teknologi tidak tersedia secara merata di seluruh Indonesia. Di luar tantangan teknis, masih terdapat kendala kultural dan pedagogis. Banyak tenaga pendidik yang masih menerapkan pendekatan konvensional yang berupa ceramah satu arah, sehingga itu membatasi ruang partisipasi pelajar.
Padahal pendidikan kewarganegaraan sejatinya harus mengembangkan civic competence melalui dialektika, refleksi kritis, dan pengalaman langsung. Nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi penguat pembelajaran seringkali belum diintegrasikan secara optimal. Padahal kajian literatur itu menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan tenggang rasa itu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan. Dari tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi, terdapat solusi dari tantangan tersebut, tapi ini itu membutuhkan pendekatan sistemik. Jadi pemerintah perlu memperluas pelatihan tenaga pendidik yang fokus pada penguasaan metode pembelajaran yang aktif, integrasi teknologi pendidikan, serta pendidikan yang berbasis nilai dan budaya lokal. Nah, pengembangan modul-modul pendidikan kewarganegaraan kontekstual yang mengakomodasi dinamika masyarakat lokal juga sangat penting untuk meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, kerjasama lintas sektor antara sekolah, pemerintah, daerah, terus komunitas lokal, dan LSM pendidikan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang bisa dibilang suportif. Sementara itu, pendidikan evaluasi juga perlu diubah. Penilaian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga harus mencakup afeksi dan tindakan nyata. Penerapan autentik assessment dan portofolio belajar bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam melihat bagaimana siswa atau pelajar menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini sedang berada dalam jalur transformasi yang menjanjikan. Dari sekadar transfer pengetahuan menjadi pembelajaran yang membentuk karakter, memperkuat jati diri bangsa, serta mengajarkan demokrasi melalui praktik langsung. Namun, keberhasilan transformasi ini memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan komitmen terhadap pembaruan sistem pendidikan secara menyeluruh. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan kurikulum kontekstual, serta pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan prasyarat utama bagi kemajuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, ada saran yang bisa diberikan terkait penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, sarannya itu pentingnya pelibatan aktif komunitas dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan itu harus dikembalikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya institusi formal, dengan melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan dunia usaha. Pendidikan kewarganegaraan akan lebih membumi, relevan, dan berdampak luas dalam membentuk warga negara yang demokratis, partisipatif, dan bermoral. Mungkin itu saja penjelasan terkait penerapan pendidikan kewarganegaraan menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.